Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Masya Allah, semangat sekali ya nampaknya hari ini. Nah, sebelum itu Ibu ingin meminta untuk ketua kelas bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Mbak Amal? Kita bentuk siap gerak berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Amalia sudah memimpin doa. Kemudian Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak berangkat anak-anak? Ada Ibu. Ada. Siapa kira-kira? Rizal dulu. Rizal? Rizal. Ada Mas Rizal ya. Mbak Melani Bu. Melani. Terus siapa lagi? Batur. Melani dan Rusdatul. Berarti selain itu berangkat semua ya? Ya. Baik. Nah anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan secara bersama-sama. Ya, bisa berdiri semuanya. Baik, anak-anak sudah bisa duduk kembali. Nah, anak-anak di sini terdapat kalimat afirmasi. Ayo, kita bisa mengucapkan secara bersama-sama untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Supaya apa? Supaya kalian berkesadaran ketika melakukan pembelajaran bersama ibu, begitu. Yuk, bisa dimulai? Hari ini saya siap menyimak dengan fokus, berpikir kritis dan mampu menemukan serta mengevaluasi pesan dari setiap hal yang saya dengar. Baik, terima kasih anak-anak. Yuk, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini ada 3 gambar orang dengan ekspresi yang berbeda-beda. Kiranya, kenapa sih mereka berekspresi seperti itu? Ini ekspresi apa saja anak-anak? Sakit gigi. Ada terkejut, bingung, lalu ya. Nah, ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk maju ke depan yang nantinya akan memperagakan dari salah satu ekspresi ini. Nah, kemudian untuk teman yang lain dapat menyauti dengan kalimat yang sesuai dengan ekspresi ini, sesuai dengan judul yang ibu berikan, tebak ekspresi, tebak cerita. Begitu ya anak-anak. Yuk, untuk yang maju ibu tunjuk saja ya. Rizal dulu. Mbak Rita, ayo silahkan maju. Mbak Rita pilih apa nih untuk ekspresinya? Ini Bu. Ini yang bingung berarti atau kaget? Kaget. Nah, yuk coba diperagakan lebih dahulu. Kagetnya seperti apa? Baik Bu. Ya. Ini waktu terkejut. Kaget ya anak-anak. Nah, kiranya dari teman-teman, ayo sekarang dari ekspresi yang Mbak Rita tunjukkan tadi, kalian membuat satu kalimat saja untuk menggambarkan dari ekspresi yang Mbak Rita sudah peragakan. Coba, siapa yang berani? Oh iya, Mbak Uta coba.
biasa, ternyata ulangan plus praktik plus presentasi jantungku langsung pindah. Coba sekarang sembari ini membaca, ini juga memperagakan. Ini membacakan lebih dahulu, nah nanti ini ekspresi kaget begitu. Yuk. Aku kira cuma ulangan biasa, ternyata ulangan plus praktik plus presentasi jantungku langsung berarti pindah sendiri. Kalau kucing mau. Langsung dia, 1, 2, 3. Baik, sudah, terima kasih Mbak Rita dan Mbak Okan. Nah, anak-anak, ternyata sesuatu yang sederhana seperti tadi, kita juga bisa mengetahui sudut pandang orang lain atau pemaknaan dari orang lain itu akan berbeda-beda. Tadi Mbak Rita menunjukkan ekspresi kaget, tentunya kalian semua tidak mungkin sama persis pendapatnya dengan Mbak Okta, ya kan? Untuk menceritakan apa yang sedang diperagakan oleh Mbak Rita di depan, begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya di era sekarang ini pesan itu disampaikan lewat humor, termasuk kritik sosial. Nah, namun tidak semua orang itu mampu untuk menangkap makna yang ada di dalamnya. Nah, kiranya yang pertama ada pertanyaan pemantik, mengapa humor itu bisa lebih terasa atau ngena begitu ya dibandingkan nasihat langsung? Ada yang mau berpendapat? Baik. Humor terasa lebih kena karena disampaikan dengan cara yang ringan dan menyenangkan, sehingga orang tidak merasa digurui atau disalahkan. Saat tertawa, kita lebih terbuka menerima pesan. Selain itu, humor sering menggambarkan situasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kita merasa relate dan lebih mudah memahami maksudnya. Betul sekali ya anak-anak. Mengapa sih humor itu bisa lebih kita terima begitu daripada nasihat langsung ya? Karena tadi setiap orang itu tidak semuanya itu bisa menerima nasihat secara langsung. Jadi ada yang dikemas dengan humor, karena dengan begitu orang itu tidak merasa digurui atau selalu disalahkan begitu ya. Nah, yang kedua, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui apakah sebuah humor itu memiliki makna di dalamnya? Ada yang ingin berpendapat? Baik, Mbak Elisa. Kita bisa mengetahui dengan cara tidak hanya fokus pada bagian dunia, tapi juga memiliki makna sebaliknya. Dengan memperhatikan topik yang dibahas, kita akan tahu apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Selama tersebut menyinggung kebiasaan, masalah atau kehidupan sehari-hari, biasanya ada pesan atau kritik yang ingin disampaikan secara tidak langsung. Baik, terima kasih kepada Mbak Elisa. Nah, betul sekali ya anak-anak. Mengapa sih, bagaimana cara kita mengetahui apakah humor itu ada pesan di dalamnya atau tidak? Itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Elisa. Beri tepuk tangan untuk Mbak Elisa dan juga Mbak El. Nah, anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai ini, mengevaluasi pesan dari menyimak teks lawakan atau teks monolog lawakan tunggal. Nah, di sini Ibu itu nanti harapannya di akhir pembelajaran itu kalian mampu untuk mengidentifikasi tema monolog, terus juga menemukan pesan yang ada di dalamnya. Selain itu, kalian juga bisa untuk mengevaluasi pesan yang sudah kalian dapatkan tersebut begitu ya. Hari ini kita itu akan belajar menjadi penyimak yang baik, namun juga tidak hanya paham, tetapi juga dapat mengevaluasi. Nah, selanjutnya, mari kita simak video tersebut. Nah, nanti Ibu akan bertanya kepada kalian mengenai bagian mana yang paling lucu, apa tema yang dibahas, dan juga menurut kalian itu apakah ada pesan dalam video tersebut, begitu ya. Ada dua sebab kenapa kau mau cepet gede dan jadi anak SMA. Pertama, karena aku gak suka kekerasan dan tawuran.
untuk pertanyaan pertama. Nah, bagian mana yang paling lucu menurut kalian? Ada yang ingin berpendapat? Baik, Mbak Risma. Menurut saya, bagian paling lucu itu saat komika mengatakan bahwa kalau anak kecil minta sesuatu biasanya orang tua yang mengabulkan. Tapi ketika ia minta coklat, justru orang tuanya yang menangis dan bully-bulian. Hal itu lucu karena terjadi kebalikan dari yang biasanya dan dibuat secara berlebihan. Betul sekali. Nah, yang kedua, kira-kira apa sih tema yang ada dalam video tersebut? Apakah ada yang ingin berpendapat? Baik, Mbak Eni. Tema yang dibahas adalah kehidupan masa kecilku, khususnya pengalaman pribadi sebagai anak kecil yang memiliki keinginan tertentu tetapi dibatasi oleh kondisi kesehatan. Nah, betul sekali anak-anak. Nah, yang ketiga, menurut kalian apakah ada pesan dalam video tersebut? Apakah ada yang ingin berpendapat? Baik, Mas Anan. Ya, pesannya adalah bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi karena ada alasan tertentu seperti kesehatan atau kebaikan bagi diri sendiri. Nah, selain itu, lawakan ini juga menyampaikan bahwa orang tua sebenarnya peduli dan melindungi anaknya meskipun terkadang terlihat melarang. Oh, betul sekali. Yuk, beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah berani berpendapat. Nah, anak-anak, humor yang baik itu tidak hanya mengandung tawa atau candaan begitu, tetapi juga terdapat pesan yang ingin disampaikan berupa kritik sosial atau juga pesan yang sudah disampaikan seperti Mas Anan tadi. Nah, kira-kira apakah humor tadi hanya lucu? Kan tidak. Jadi tetap ada pesan dalam humor tersebut. Nah, ini merupakan teks anekdot anak-anak. Jadi teks anekdot itu cerita lucu yang mengandung pesan atau kritik yang tujuannya itu tidak hanya menghibur, tapi juga memberikan pesan-pesan kehidupan yang nantinya bisa kalian cermati begitu. Nah, di sini ada teka-teki, ada sebuah pertanyaan. Bagaimana cara menemukan dan mengevaluasi pesan dalam monolog lawakan tunggal? Nah, ini nanti akan terjawab ketika teman-teman sudah melakukan pembelajaran. Jadi nanti kalian pasti bisa menjawab pertanyaan ini di akhir pembelajaran setelah kita melakukan diskusi dan sebagainya. Nah, karena kalian ingin menjawab pertanyaan tadi, Ibu sudah membagikan kalian dalam sebuah kelompok, begitu ya. Nah, nanti kalian harus melakukan diskusi. Kenapa Ibu menggunakan emoji, gitu ya? Jadi nanti kalian setiap kelompok akan mendapatkan emoji karena tema kita lawakan ya hari ini. Jadi Ibu mengangkat tema emoji begitu. Nah, untuk kelompok pertama ada kelompok apa ini? Siapa saja kelompoknya? Saya, Bu. Nah, nanti bisa berkelompok menjadi satu. Nah, yang kedua ada kelompok Mas Rizal. Ini dapat kelompok Mas Rizal. Bertumpuk nggak Bu? Kelompok ketiga ada Mbak Ruzatul, Taufik, Elisa dan juga Aini. Dapat kelompok Buha. Betul sekali. Nah, yang keempat ada Mbak Puspita, Risma, Adelia dan juga Tasya. Itu dapat kelompok betul. Nah, selanjutnya itu ada kelompok terakhir, kelompok 5. Ada Mbak Melani, Livia dan juga Lani. Bu. Ya, ini karena kita hanya 19 anak, jadi yang terakhir hanya 3 orang. Nah, ini sesuai karena dia menangis hanya berdua karena Mbak Melani juga nggak berangkat begitu ya anak-anak. Sendiri. Masya Allah. Nah, anak-anak, di sini telah tersedia lembar LKPD yang nantinya akan Ibu berikan kepada kalian. Apa yang akan kalian diskusikan itu ada di lembar LKPD ini. Jadi ada yang pertama tema monolog, pesan yang ingin disampaikan, bukti pendukung, dan juga relevansi pesan. Yuk, bisa berkumpul terlebih dahulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 2. Bu, dia mau nangis dulu sendiri. Ini semua emoji
Sudah berkumpul semua sesuai dengan kelompok masing-masing? Sudah. Nah, Ibu akan menjelaskan teknis untuk nanti kalian mendiskusikan gitu ya. Yang pertama ada tema, pesan, bukti pendukung, dan juga relevansi pesan. Nah, anak-anak mohon perhatiannya. Jadi di sini untuk setiap kelompok itu harus menyimak kelima video yang telah Ibu sediakan. Semuanya harus kalian simak karena kalian tidak akan mengetahui terlebih dahulu video apa yang akan kalian dapat. Jadi nanti setiap kelompok harus memiliki data dari kelima video ini. Berupa apa tadi? Tema. Lalu? Betul. Selanjutnya? Betul sekali. Nah itu nanti akan jadi kalian akan menganalisis hal tersebut. Nanti setiap kelompok bisa membagi tugas karena ini videonya 5. Nanti setiap anak bisa difokuskan dalam satu pembahasan. Misal Mbak Ike fokus pada tema. Jadi nanti Mbak Ike mencatat dari tema video 1, video 2, video 3, video 4 dan juga video 5. Begitu ya anak-anak? Apakah dipahami? Nah ini untuk berapa videonya? Nah ini untuk video pertama bisa langsung disimak saja ya anak-anak ya. Bisa disimak bersama. Makin tahu gue itu. Gue takut ketika gue liburan nanti entah kapan gue jadi nggak punya privasi. Kalian nggak ngerti, kalian orang biasa. Nah ini untuk video pertama ya anak-anak. Sudah kalian catat untuk data-data yang diperlukan nantinya untuk bahan diskusi? Sudah. Nah kemudian video kedua. Tepat dan juga bersama orang yang tepat. Nggak bisa salah satunya. Misalkan abang nih, abang ke Swiss, tapi bareng Roy Suryo, mau nggak? Pasti nggak seru sepanjang perjalanan ngomongin ijazah doang itu. Ini untuk video kedua. Apakah sudah dicatat semuanya? Sudah. Nah selanjutnya ada video ketiga. Petirnya baru Mas Gopar. Makasih yang udah hadir. Tepuk tangan untuk 4 besar. Yang hidup semua keluarga bahagia tuh. Padahal hasilnya tuh begitu. Kita makan mie instan lagi. Nah, ini nasi manapos ini memang nih. Terus nyeruput mie instan. Kalau kita nonton, menggugah selera. Nah ini video ketiga ya anak-anak. Sudah dicatat semua? Sudah. Ini untuk video keempat. Nah, adalah pendidikannya. Dan karena gue mau bahas soal pendidikan, gue akan membuka materi pendidikan gue dengan sebuah pepatah bahasa Inggris. Karena ini menggunakan bahasa Inggris, tolong didengarkan baik-baik. Pepatah ini adalah we walk the talk. Baik, ini merupakan video keempat. Sudah kalian catat semuanya untuk data-data yang diperlukan? Sudah. Nah, ini untuk video terakhir. Video kelima ya anak-anak. Julukan artik skuli bangunan. Saya nggak tahu ini pujian atau hinaan. Terus kalau orang-orang semakin sering tampil di TV. Baik. Nah, untuk video kelima juga sudah kalian catat semuanya? Sudah. Sudah. Baik. Nah, dari video itu kita mau ngapain sih, Bu? Nah, di sini kalian setelah tadi mencatat hasil diskusi, nanti kalian setiap kelompok akan mengirimkan 2 orang duduk di depan sebagai narasumber dengan judul hot seat analisis begitu. Nah, nantinya kalian bisa menjadi narasumber utama yang akan menyampaikan hasil diskusi kalian
Kemudian nanti kelompok lain dapat memberikan pertanyaan, tanggapan, sanggahan, atau lain sebagainya. Begitu ya anak-anak, apakah dipahami? Yuk, bisa untuk analisisnya diperdalam lagi, kemudian nanti tentukan juga siapa yang akan maju ke depan, begitu ya. Ini bertanya Bu, ini bertanya Bu. Oh iya, Dede ingin bertanya. Bertanya apa, Dede? Ini Bu. Ini. Terima kasih Bu. Baik anak-anak, apakah sudah semuanya? Sudah. KPD sudah kalian isi? Sudah. Yuk, untuk kelompok pertama berarti ya. Ya Bu. Nanti, nah, di sini Ibu ada undian kecil, mungil banget. Jadi nanti kalian setiap kelompok harus memilih undian ini untuk nantinya kalian analisisnya itu berdasarkan video yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat ataupun kelima begitu ya. Untuk perwakilan kelompok bisa maju. Kalau sudah kompon. Kurang satu, kelompok GD ya ternyata. Nah, yuk bisa dilanjutkan lagi untuk analisisnya. Baik, Ibu Kira, waktunya untuk berdiskusi sudah cukup ya, anak-anak. Jadi nanti untuk kelompok pertama itu mendapatkan video keberapa? Video berapa? Baik, nah yuk untuk kelompok pertama, kelompok apa ini? Bisa maju ke depan 2 orang yang nantinya lainnya akan menyimak kemudian memberikan tanggapan dan sebagainya. Yuk, bisa duduk. Outset analisis gitu ya. Baik, bisa dimulai. Nanti Ibu berikan peraturan terlebih dahulu ya. Jadi setiap kalian ingin memberikan pertanyaan, tanggapan atau sanggahan, kalian harus mengangkat untuk ya identitas kelompok kalian dan sembari menyebutkan kelompok Hehe ingin bertanya, kelompok Hehe ingin memberikan tanggapan. Begitu ya anak-anak? Ya Bu. Baik, yuk. Bisa langsung disampaikan saja. Baik, jadi kami dari kelompok 1 izin menyampaikan terkait dengan analisis video keempat. Nah, untuk temanya itu pendidikan di Indonesia. Nah, untuk pesannya itu pendidikan merupakan suatu hal yang penting, tetapi masih banyak masalah seperti biaya yang mahal, sistemnya kurang efektif gitu. Nah, untuk kritiknya itu seperti yang sudah tadi saya sampaikan, ada biayanya yang mahal, terus kurikulumnya juga kurang efektif, terus banyak juga program yang tidak tepat sasaran. Nah, relevansi itu memang sangat dekat dengan kehidupan siswa. Baik, sudah. Nah, dari pemaparan materi atau diskusi tadi, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan, tanggapan ataupun sanggahan? Bertanya, Baik, kelompok Gede. Ya, sabar Mas Rizal. Kelompok Gede ingin bertanya. Yuk, nanti bisa didengarkan dengan baik-baik, kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan dengan logis, begitu ya? Yuk. Pertanyaan dari Hehe. Menurut kelompok 1, apakah benar masalah utama pendidikan hanya biaya dan kurikulum? Bagaimana dengan peran siswa sendiri dalam menentukan kualitas pendidikan? Nah, bisa dijawab ya untuk pertanyaan dari kelompok GD. Baik, terima kasih untuk pertanyaan
pertanyaannya, kami dari kelompok 1 izin menjawab. Menurut kami, biaya dan kurikulum memang menjadi masalah utama karena itu adalah sistem yang mempengaruhi banyak orang. Namun, kami setuju bahwa siswa juga memiliki peran penting. Siswa yang tidak serius belajar juga bisa membuat pendidikan menjadi tidak maksimal. Jadi, kualitas pendidikan sebenarnya dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama, sistem seperti kurikulum dan biaya, dan yang kedua, sikap individu seperti kesungguhan belajar. Keduanya harus berjalan secara seimbang. Betul. Nah, dari jawaban dari kelompok HH, apakah ada yang ingin menambahkan? Kelompok B ingin menyangga. Yuk, kelompok HH ingin menyanggah ternyata kelompok HH. Yuk, kita bersiap. Apa kiranya sanggahan dari kelompok HH? Kami kurang setuju jika siswa dianggap sebagai faktor yang sama pentingnya. Menurut kami, siswa tetap lebih dominan. Kalau kurikulumnya tidak jelas dan fasilitasnya kurang, siswa yang rajin pun akan tetap kesulitan berkembang. Nah, itu sanggahan dari kelompok HH. Jadi kiranya tanggapan dari kelompok HH bagaimana? Jadi, menanggapi dari sanggahan kelompok HH, pendapat kelompok kami itu ya memang benar seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 3, karena kami juga berpendapat bahwa siswa itu juga tetap memiliki peran yang penting. Nah, contohnya di kondisi yang sama ada siswa yang tetap bisa berprestasi dan juga ada yang tidak. Artinya usaha individu juga berpengaruh. Jadi bukan berarti salah satunya itu lebih penting, namun keduanya itu saling melengkapi. Begitu. Nah, bagus sekali ya tanggapan dari kelompok. Nah, selanjutnya untuk apakah ada sanggahan lain atau pernyataan yang akan disampaikan? Ya, Bang Didi, coba. Jadi kami melihat bahwa lowongan tersebut sebenarnya ingin menyoroti ketidakseimbangan dalam sistem pendidikan, tapi penyampaiannya melalui humor membuat kritik terasa lebih ringan sehingga lebih mudah diterima oleh penonton, Bu. Nah, betul sekali. Untuk selanjutnya, apakah ada tambahan lagi? Oh, kelompok buhu yang hanya sendirian ya? Ibu ingin memberikan tambahan pendapat, Ibu. Boleh. Nah, saya setuju dengan kelompok 1 dan 4. Selain itu, saya ingin menambahkan bahwa humor dalam video tersebut bisa berfungsi sebagai sindiran kepada pemerintah dan masyarakat agar lebih peduli terhadap kualitas pendidikan, bukan hanya formalitas seperti Ibu. Nah, seperti itu, Ibu. Seperti Ibu. Bagus sekali. Nah, kiranya itu anak-anak tadi hasil dari diskusi kelompok 1 dan juga semua kelompok sudah bagus sekali, ada tanggapan, pernyataan, pertanyaan dan juga sanggahan ya begitu. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk kita. Kita kembali ke tempat duduk. Terima kasih ya kelompok 1. Nah, jadi itu anak-anak hasil diskusi tadi memberikan kita pengetahuan bahwa dalam humor itu ya tidak hanya sekedar lucu saja, hanya lelucon saja, tetapi pasti ada pesan yang ingin disampaikan oleh komika atau yang menyampaikan, begitu ya anak-anak. Nah, ada ice breaking. Jadi ice breakingnya kita berdiri dulu, berdiri semuanya. Pisau. Karena kalian sudah tadi melakukan hasil diskusi, memaparkan dan sebagainya. Sekarang untuk yang di sebelah kanan ibu, hadap sana semuanya. Nah, untuk yang sebelah kiri ibu, hadap kiri juga. Sudah? Sekarang pegang pundak teman kalian masing-masing. Sudah? Pegang pundak teman kalian masing-masing. Nah, setelah kalian pegang, pijitin pelan-pelan. Ya, mulai dipijit. Ayo coba, dipijit. Setelah relax. Nah, sekarang gantian. Balik. Gantian ya, yang lain dipijit juga supaya sama-sama merasakan gitu. Oh iya. Ayo. Baik, sudah semuanya? Sudah. Nah, bisa duduk kembali. Kicau Bu.
Mati pegel Bu. Makin pegel. Nanti dipijit lagi ya. Nah, setelah kalian melakukan ice breaking, ibu juga ada quiz. Nah, ini nantinya akan kalian kerjakan secara mandiri gitu ya anak-anak. Kuisnya berisi tentang tadi yang sudah kita bahas mengenai teks anekdot. Anak-anak bisa mengeluarkan gawainya masing-masing, kemudian memindai kode batal yang telah ibu sediakan. Yuk. Untuk kuis ini mandiri ya anak-anak. Betul, jadi harus dikerjakan secara mandiri. Untuk nama bisa diisi dengan nama panjang kalian sesuai dengan nama kalian masing-masing. Sudah? Sudah dipindai semuanya? Baik. Sudah dipindai semuanya ya? Sudah. Nah, itu akan nah, ternyata sudah ada 9 peserta yang masuk. Untuk yang lain bisa segera menyusul ya. Apakah ada yang sudah selesai? Sudah. Nah, ini untuk peringkatnya terbaru ya anak-anak. Sudah selesai semuanya? Belum. Baik, tunggu ya. Dua puluh soal. Kalian harus teliti ya anak-anak untuk membaca soalnya agar tidak salah gitu. Sudah? Sudah Mas Anan. Selanjutnya.
Mbak Rita sudah? Sudah. Mbak Rita sudah? Sudah. Sudah Bu. Mbak Elisa? Kurang satu ya, dicetak. Mbak Ika? Sudah. Mbak Sri Rahayu? Sudah. Mbak Lani? Sudah. Mbak Amal? Sudah. Sudah, Mbak Puspita? Sudah. Mbak Riris? Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Anak-anak? Nah, jadi ini merupakan peringkat dengan jawaban benar yang paling banyak. Begitu, ada cempe. Kira-kira siapa ini cempe? Oh, Bang Lani. Ya, untuk Bang Lani dan Fish. Siapa? Fish. Oh, Mbak Okta. Yang terakhir ada kicau-kicau. Siapa? Mbak Riris. Yuk, untuk ketiga anak ini maju, nantinya ibu akan berikan reward karena kalian sudah berhasil menjawab pertanyaan kita. Saya di sini tinggal 3 Bu. 15 orang. Yuk, maju. Janji. Itu belum di refresh Bu. Nah, untuk kelompok, untuk Itu Mbak belum di P. refresh Bu. Jadi bacanya bisa memilih nih untuk variannya, jajannya mau apa dulu karena dia merupakan peringkat pertama. Mau yang keju, dia pikir sendiri. Nah, berarti untuk yang kedua tetap coklat ya. Ini ada Mbak Fish dan juga Mbak Kicau-Kicau. Yeay. Sudah, bisa kembali sama-sama. Nah, anak-anak, untuk yang belum mendapatkan hadiah, jangan berkecil hati karena sesungguhnya kalian juga sudah melakukan dengan sangat maksimal begitu. Nah, nanti bisa di lain kesempatan bisa lebih teliti lagi ketika menjawab kuis. Nah, dari pembelajaran kita yang sudah kita lakukan tadi, sekarang tentunya kita sudah bisa menjawab teka-teki tadi, ya kan? Bagaimana cara menemukan dan mengevaluasi pesan dan membawa lapangan tunggal? Ada yang mau membacakan? Baik, Mbak Tasya.